Bismillahirrahmanirrahim. Jami'il masayih wassadat, jami'il asatidah wal ustadzat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak, ibu dan teman-teman sekalian, para guru seperjuangan yang berbahagia, saya kedapatan tugas untuk menyampaikan langsung bos. Ya, soal kode etik. Kalau yang ini Anda baca sendiri. Terus tugas dan kewajiban, ya, insya Allah jenengan semua sudah dapat filenya, tinggal dipelajari. Tentu saya tidak akan menguraikan seluruhnya karena saya yakin jenengan sudah cerdas. Terus ini biasalah, seperti yang tadi disinggung oleh Nyai. Terus lanjut. Nah, ini Pak Bos yang penting, mengajukan izin mengirimkan tugas materi siswa. Tentu ini di sekolah formal dan sekolah dinia. Gini, kita semua ini hanya pelaksana. Yang menjadi tulang punggung sebetulnya adalah Nyai dan Yai. Kalau ada anak murid kemudian keleleran, itu yang paling sakit beliau, bukan kita. Kenapa? Karena hampir seluruh santri dan rata-rata para santri dipasrahkan kepada beliau. Maka mungkin bagi kita semua, tentu andai kata menjadi posisi beliau akan merasakan betapa beliau tersiksanya jika ada anak santri yang tidak mendapatkan haknya sementara mereka datang ke sini dipasrahkan kepada beliau. Tentu ini semua kita harus menyadari. Nah, yang terpenting jika jenengan ada segala apapun, karena kita manusia pasti punya dinamika, tetapi sekalipun begitu kita juga punya aturan. Dan kepada Mas Ami di pondok, waktu keamanan menyusun draft taktib itu saya katakan, dan ketika hall kemarin juga sempat saya singgung bahwa Mas jenengan, kamu kalau buat aturan silahkan dibuat sedetail mungkin, tetapi ada sisi kemanusiaan yang perlu dipertimbangkan. Saya tahu itu dan kita semua sudah tahu lah. Saya ambil contohnya. Lanjut. Oke, ini teknisnya jenengan sudah paham insya Allah. Terus yang izin sakit, jika lebih dari 3 hari maka harus menunjukkan surat keterangan dari dokter atau seterusnya. Izin selain sakit hanya berlaku 3 kali dalam 1 semester kecuali darurat. Di antaranya cuti hamil, apaan ya? Bla 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 bla, cuti berkabung, suami, istri, anak, orang tua, menantu dan anggota keluarga satu rumah. Ini dibatasi 1 minggu.
Nanti jenengan bisa pelajari sendiri, bisa dalami sendiri. Yang saya maksud begini, bahwa apa yang ada ini itu aturan, dan tentu sisi kemanusiaannya yang perlu kita pertimbangkan. Pak Amin, Pak Masruri, Pak Anas tentu bukan robot. Anda juga bukan robotik yang bisa di setel begini selesai, begini tidak selesai. Ada banyak problematika di situ. Sekalipun secara tertulis ada begini, saya pastikan tentu kepala sekolah punya nurani. Saya berikan contoh. Contohnya sederhana. Yang kemarin di hall juga pernah saya ungkapkan bahwa Anda mungkin dekat dengan anak dan istri, Anda mungkin dekat dengan ayah dan ibu, tetapi ada di antara kita yang mulai dari kecil diasuh oleh mbahnya. Kalau umpama beliau yang sakit atau yang meninggal, apakah ini tidak berlaku? Maka tentu seluruh kebijakan ada pada kepala sekolah, dan tentu kepala sekolah akan mendeteksi, mengoleksi perkara dan memetakan tentu. Yang terpenting adalah buat saya sekalipun misalnya ini sebetulnya yang berembuk 3 kepala ya. Secara karena ini teknis saya tidak ikut-ikut, saya tidak diundang, dan umpama pun diundang saya tidak akan hadir karena ini sangat teknis sekali. Misalnya 3 kepala sekolah membuat lebih dari ini, sebanyak apapun aturannya, saya yakin mereka akan tetap mempertimbangkan nuansa kemanusiaan. Yang paling penting dari aturan itu sebetulnya hanya kejujuran, Bang. Misalnya begini, 3 hari kalau terlambat 3 hari maka harus memperlihatkan surat dari dokter. Misalnya Mas siapa ya, ini sajalah, ini kan sudah punya orang ya, lalu dia lewat di depan PPK, ternyata kok ketemu dengan belayan, apa namanya, apa jenenge, belahan hatinya kok semaput. Dibawalah dia ke rumah sakit. Dia kan anak Pontianak, beliau ini anak Pontianak. Siapa yang akan nunggoi, yang akan menemani? Masa belahan hatinya? Tidak boleh sama Ning. Lalu pasti ya golongannya ini, yes, golongannya mukhlis itu. Sama lihatlah wajahnya, yes, wajah curanmor lah. Kalau ini saya tidak yakin, Mas, kemudian mengusahakan surat dari dokter, tidak yakin. Paling lihat rotorot ya, mati dina kakemir. Nah, lalu dengan begini ini, apakah kemudian dia akan dicoret lalu menjadi alpa? Tentu Pak Amin tidak akan tega. Lalu sebaliknya, Pak, jenengan Bu misalnya, atau Bapak lah, kita buat contoh yang paling enak itu Bapak. Sebab ibu itu kunci kalau di rumah. Sekalipun ada pintu, tetapi ketika tidak ada kunci tak akan terbuka. Tak iya kena. Ada pada guru ya makin itu. Begini. Misalnya jenengan izin, siapalah, saya ambil contoh Mbak Marsiti misalnya ya.
izin ke Pak Anas. Pak Anas, ini saya mohon izin karena bapak saya, ini contoh ya, jangan sampean masukkan di hati. Karena bapak saya wafat, misalnya mertua saya mati, oke diizini selama 1 minggu selesai. Kok setelah itu kok izin lagi? Mbah saya mati, kan akhirnya Pak Anas berpikir, are mendek remanan deh. Yang kemarin itu bapaknya meninggal, sekarang mbahnya mati. Lalu diteruskan ya seperti yang dongeng saya ketika di hall itu ya. Saya bocorkan di sinilah. Anak lubitu. Insya Allah jenengan sudah tahu lah. Ada kurang lebihnya. Dia orangnya normal dan cerdas, tapi apa ya, agak tasawuf dak rumah dia. Dia saja ngesebut gila. Itu izin mbahnya mati, dalam 1 minggu dia izin lagi mbahnya mati. Coba anda bayangkan, mbah sekemah mun mbah buyut makin kok ya andi. Nah kayak begini ini, apakah Pak Anas akan menerima? Kan enggak juga. Nah tentu teknis yang seperti ini kami pasrahkan sepenuhnya ke para kepala sekolah. Mereka tentu akan lebih tahu karena lebih bijak. Lalu berikutnya, saya di luar dari ini saja. Kalau ini Anda baca saja. Saya sejak dipercaya ya sebagai orang yang menyertai jenengan semua, yang selalu saya angkat adalah bisyaro. Saya sampai katakan kepada kepala sekolah, ayo genjot Pak, muteki. Saya impikan. Tetapi mohon maaf, memang unit-unit ada yang kaya, ada yang memang agak belum apa ya, masih kalau melarat juga enggak lah. Kurang kuat. Sekarang ini mohon maaf 13 kan per jamnya. Saya tantang mereka. Ayo Pak, angka 15. Ada salah satu dari unit tak kuat Gus, untuk masa sekarang belum kuat, mipet gelu. Saya maklum kalau itu dikatakan mipet, saya maklum. Kenapa? Karena masih ada banyak nanti kebutuhan-kebutuhan yang lain, terutama yang sekolah formal, apalagi di kurikulum merdeka ya. Meskipun kurikulum merdeka itu bisa dimanage, tapi sementara ini kan image kita masih memerlukan dana. Nah, saya berangan-angan bukan hanya 20, 30. Saya pernah berhitung dengan Mas Lilur. Coba Lur bitong bi sampean mun 30.000 per jam, kalau ada guru misalnya punya 2 hari full, berapa itu? Dihitung 2 juta kurang sedikit Pak. Gagah yang gagah namanya. Sekarang kita tahu misalnya Pak Yusron ya, ini kan potongannya kayak potongan penyembelih sapi aja, cegel ya. Cegel, ya kayak itulah, cegel dari lawak kali. Tapi coba misalnya 30.000 per jam, gagal Pak. Mungkin ada di antara jenengan yang begini, Gus, jenengan itu kok mengajari kami materialistik. Pak, Bu, silakan jenengan teliti mulai dari awal sampai sekarang. Kalau ada bukti saya mengarahkan jenengan untuk materialisme, mencintai materi, sampean ngacung. Sekarang tapi saya tantang jenengan buktikan. Kalau ada
tak mundur sekarang juga, saya ndak yayasan tak apa-apa. Biar saya jadi guru dunia biasa. Tetapi kalau ada buktinya. Tapi kenapa saya pengennya jenengan itu punya kesejahteraan yang benar-benar? So gini loh, kalau jenengan mau ikhlas, tolong jenengan jadi virus bagi yang lain. Saya ulang ya, kalau jenengan mau, selamat datang. Ini alhamdulillah ketua yayasan yang nggak pernah ketemu dengan kita ya. Ini ketuanya siapa, anak buahnya siapa, lep-salepan melol. Ya, beliau memang milik orang banyak, kita harus maklumi. Makanya dipasrahkan ke saya untuk menyertai jenengan. Saya teruskan. Kalau jenengan memang ikhlas, jenengan datang saja ke kepala sekolah. Pak Anas, saya ikhlas. Tolong yang 13.000 per jam coret dari saya. Iya Pak. Beda sudah ya ikhlas sampean. Nah, lalu berikutnya begini. Nanti yang paling belakang. Ini soal ketertiban yang kami tata, dan untuk guru saya anggap selesai. Nah, saya mau jawab yang tadi itu. Kenapa? Apakah saya materialisme mengarahkan jenengan untuk cinta materi? Enggak. Saya buktikan. Mohon maaf ya, dengan 13.000 sekarang ini sudah ada 2 di tangan saya yang menjadi korban. Dan itu saya enggak sebut lah. Pokoknya ada 2. Yang satu sudah saya eksekusi, yang satu orangnya masih ada di mana-mana. Ada di alam barzah sana. Nanti kalau sudah datang pasti saya eksekusi. Gus, eksekusi gimana? Mohon maaf, sudah saya berikan surat terima kasih. Artinya orang ini sudah tidak berhak lagi untuk menginjakkan kaki, membawa tas, membawa pulpen, mengajar. Ada 7 sebetulnya. Anda berdoa saja, mudah-mudahan tidak pas nama Anda. Yang 3 ini akan saya panggil untuk peringatan. Sementara yang 4 itu sudah masuk kantong saya, dan saya siap minta ke Mas Lilur surat terima kasih. Berarti 4 ini akan selesai di sini. Menunjukkan bahwa kedisiplinan saya lakukan tidak menunggu 30.000 per jam. Saya ulang, andai kata jenengan semua 30.000 per jam, gagal luar biasa. Kalau 2 hari penuh, ini saya ulang sengaja karena ada kesamin. Mulai dari Gus, ya mulai dari akli ya dari mata. Kalau 2 hari penuh, hampir 2 juta Anda dapat. Nah, lalu berikutnya begini. Ini kedisiplinan sudah anggap selesai. Yang santri saya anggap selesai mulai tahun kemarin. Saya anggap selesai itu maksudnya begini. Kalau ada wali santri kemudian mengadukan, Gus, anak saya kok enggak naik, tidak akan bisa. Karena datanya sudah lengkap, aturannya sudah ada, maka siapapun tidak akan bisa untuk mengadukan tentang anaknya tidak naik, anaknya tidak lulus. Anggap selesai tahun yang kemarin. Sekarang saya garap gurunya. Sebetulnya secara diam-diam gurunya sudah selesai. Cuma dengan aturan ini mudah-mudahan semakin disiplin. Saya katakan kembali, kalau ada anak yang korek-karit, yang paling sakit nyai. Bukan kita, nyai. Nah, kalau ini sudah selesai, tolong yang terus yang paling bawah, yang akhir. Maka sebetulnya kita masuk pada fase yang kedua. Fase pertama,
Anda kalau lihat di kurikulum itu ya, pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua kompetensi, yang terus Mas. Yang terakhir karakter. Pembelajaran sepanjang hayat saya kira sudah selesai karena ini 24 jam anak kita belajar dengan segala macam pembelajarannya, bentuk pembelajarannya. Kemudian yang kedua karakter, kita terbantu Pak. Karakter ini kita terbantu. Saya ambil contoh. Kalau Anda tahu hukumnya sholat, itu paling banter hukumnya hanya sunnah. Yang mentok sunnah muakkad, sholat berjamaah ya, sholat berjamaah. Tapi untuk di pesantren terutama di sini itu bukan sunnah Pak, wajib. Wajib bagi siapa Gus? Bagi kita, bukan. Istilah wajib bagi kita yang ada di lingkungan sini. Artinya anak harus berjamaah, kalau tidak mereka akan mendapatkan sanksi. Kalau ini kemudian dilakukan terus, lalu kita berikan pengertian berjamaah bagaimana hikmahnya, bagaimana manfaatnya, insya Allah ke depan anak-anak akan berkarakter berjamaah. Saya beri contoh, ada seorang santri yang menceritakan bahwa hampir seluruh alumni di sini, hampir seluruh, mungkin ada satu dua, itu Anda diambil yang paling beling. Tentu belingnya anak-anak ya, anak alumni. Ya munazina ndak mungkin lah, ngicok dengan yang besar juga ndak mungkin. Tetapi kalau sholat mereka sekalipun beling ki ngodoen. Anda bayangkan sendirilah yang beling-beling kayak apa. Kalau di sini ya golongnya yusron, bada mukhlisin, itu kan. Tapi saya jamin mereka masih sekalipun terlambat ki ngodoen, dan itu akan terbawa di rumah. Kenapa ini? Karena sudah terbiasa ini. Ini karakter. Anda kalau misalnya pagi jam 6 datang ke halaman sekolah, di situ Anda akan ketemu dengan nyai. Setiap pagi. Dan saya tahu itu mulai dari yai dulu. Berarti hingga saat ini. Apa yang dilakukan? Menemani anak-anak santri untuk bersih-bersih. Anda tahu sendiri kan, halaman sekolah pasti bersih. Anda bandingkan dengan yang lain. Ada pengawas yang datang ke sini kaget. Kok bisa Pak di sini bersih? Dampak dari mana ini? Salah satunya dari nyai. Nah, ini kan menjadi karakter ini. Menjadi kebiasaan. Jadi hal yang diulang terus menerus akan menjadi kebiasaan. Tinggal dilihat kebiasaannya apa. Kalau kebersihan tentu adalah kebiasaan yang baik. Kalau kita meninjau kurikulum Merdeka, Pak, proyek salah satunya adalah dengan membiasakan. Jika ada anak satu kelas, kemudian Anda suruh untuk bersih-bersih, itu bagian dari proyek dan itu kurikulum Merdeka. Berarti Anda yang ada di kelas itu sudah terbantu menjalankan kurikulum Merdeka melalui nyai, melalui peraturan di pondok. Berarti sudah selesai. Tinggal satu, kompetensi ini yang lemah. Nah, kalau bicara tentang kemampuan, maka yang harus diurut pertama tradisi para guru. Saya ambil contoh. Saya buat gambaran. Misalnya begini. Ada 10 guru kelompok di kantor. Kantornya Pak Anas misalnya. Pak Anas masuk, ada yang hanya noleh, ada yang hanya menyapa, oh Pak Anas. Ada yang menyapa betulan, jenengan Pak Anas.
Kenapa mereka hanya satu kata dua kata? Kenapa mereka hanya menoleh? Karena mereka disibukkan dengan ini. 10 orang guru itu hampir tidak kenal satu dengan yang lain. Lalu misalnya begini, Pak Anas duduk menyertai mereka, lalu diketak oleh Pak Anas. Bapak, Ibu, tolong jenengan angkat kepala. Lalu pejamkan mata selama 10 menit. Tentu kaget, 10 guru ini akan kaget. Ada apa ini Pak Anas? Lagi letak beres. Datang-datang kok perintahnya aneh. Oke, diteruskan oleh Pak Anas. Selesai Pak, selesai Bu. Sekarang saya mau tanya, ketika jenengan tadi pejamkan mata, apa yang Anda pikirkan? Bapak ini jawab, Pak, saya kaget karena jenengan bertanyanya, perintahnya aneh, tidak pernah anda lakukan. Kalau Ibu, kalau saya enggak kaget, biasa. Karena yang saya pikirkan ketika saya pejamkan mata, ada anak di kelas tadi waktu saya ngajar itu ngantuk, disuruh berdiri enggak mau, disuruh begini enggak mau. Oke. Yang satunya Bapak, kalau saya enggak mikirkan jenengan Pak Anas, yang saya pikirkan istri saya. Saya ke sini itu pelarian. Nah, dari sekian banyak jawaban itu, Pak Anas kemudian mengambil satu. Oke, mari kita diskusikan yang jenengan paling seneng apa. Misalnya tentang laki-laki takut istri, yang tadi itu ya. Nah, kalau ini kemudian nyambung, akan terus berjalan Pak. Setelah itu oleh Pak Anas ditinggal. Kembalilah mereka ke dunia masing-masing. Yang saya ingin katakan begini, andai kata guru kumpul di ruangan lalu menyempatkan 10-30 menit lalu berbicara tentang problem di kelas masing-masing, saya yakin dalam 1 bulan problem di kelas akan selesai. Kenapa tidak Anda lakukan? Karena Anda hidup di masing-masing dunia akhirat. Anda silakan nanti lihat channelnya Gita Wirjawan yang menelusuri, mengeksplorasi tentang Nadiem. Nadiem itu, menteri kita itu sudah jadi menteri, bayarannya sudah sekian. Sudah begitu menjadi bos aplikasi, berarti orang kaya. Tapi menurut pengakuan Pak Nadiem, saya di rumah tidak pernah memberikan anak saya HP. Saya hanya memberikan waktu kepada anak-anak saya untuk nonton televisi, dan itu bareng-bareng. Dan itu televisinya dipilih, kadang film, kadang yang mendidik. Setelah itu saya ajak anak saya untuk berdiskusi tentang film itu. Ini dilakukan terus menerus. Kalau bapaknya saja sudah mengajak begitu, maka kita lihat seluruh di YouTube-nya Pak Nadiem mengulas apa saja, sangat hebat. Meskipun oleh DPR tetap dicerca. Itu di luar politis atau enggak, saya enggak tahu. Tetapi uraiannya begitu memperlihatkan begitu sangat cerdas. Apa yang mereka lakukan dalam lingkup keluarga kecil ini? Selalu berdiskusi sekalipun itu dengan anaknya. Ini Pak, kalau kita lakukan terus menerus, maka kompetensi akan dimulai dari kita semua. Mohon maaf, saya sering katakan, mudah-mudahan semua tersinggung, terutama yang masih ada di sini. Kami dengan Pak Amin itu setiap malam Senin ada musyawarah mahalli. Kata Kiai di Sarang itu, almarhum Maimun,
Kalau jenengan mau mendalam fikih, dalamilah yang mahalli, karena di situ akan banyak fiqaulin, akan banyak asani, asalis, qaul tsani, qaul salis. Ada banyak pilihan-pilihan. Nah, kami pelajari ini. Siapa saja yang ikut? Hanya Idrus, hanya Mukhlis. Kemana Mas Lilur? Kemana Ustadz Khairuddin? Kemana Ustadz Nasirul? Kemana mereka? Lalu kalau jenengan membantah, Gus, kami sibuk. Mohon maaf Pak, jam 9 itu sibuknya apa? Saya mengupload data. Kemenak sudah tutup, orangnya tedung. Kidemaan. Paling bentar saya geluk ria. Kenapa kok tidak datang untuk berdiskusi tentang ini? Saya tidak yakin jenengan kepenteran tentang mahalli. Gitu. Nah, kalau ini menjadi tradisi bagi kita para guru, yakin Pak, kompetensi untuk adik-adik kita selesai. Yang terakhir, yang bawah Mas, yang bawah. Yang gambar nggak ada ya? Terus ke bawah. Nah ini. Jadi begini, kalau yang MA itu kita arahkan ke kitab, SMA kita arahkan ke bahasa Inggris. Terus kenapa kok jenengan mengarahkan pendidikan kok begini? Di pedoman pendidikan Pak, kalau jenengan tidak setuju, silakan bongkar pedoman pendidikan, revisi, ajukan ke saya. Kalau jenengan tidak bisa, manut ini saja. Lalu pertanyaannya adalah, misalnya Gus, ada anak SMA yang enggak bakat kitab, enggak bakat bahasa Inggris, lalu kemana? Ada itu, coba ke samping. Nah, panah menjadi ekstrakurikuler. Bedenak anak pointos sekali. Tapi mohon maaf setak entos karena mereka masih punya potensi. Anda lihat misalnya sokon wajar ora iso bal-balan. Oh, arek taneng raja berarti iso volley. Enton Gus, tabuk mas raja, lombangakan. Di sini Anda bisa bermain untuk menggali potensi anak-anak kita yang tidak ke bahasa Inggris, tidak ke kitab. Katanya di MA sudah ada futsal ya, itu bagus itu, sangat bagus. Cuma Gus, ini informasi sekaligus informasi. Kami di sini masih kerepotan transportasi. Kami harus nyewa. Jadi kalau nyewa tok ya habis di transportasi. Insya Allah jenengan paham lah. Saya buat volumenya agak rendah. Beri tang setik soalnya. Ya gimana lah ya, apa nyari link demah kan bed ya kan ya, hah? Iya kan ya. Untuk mengantarkan ini yang futsal. Nah, saya sudah katakan ke Pak Masruli dulu SMP itu terkenal dengan robotiknya. Silakan itu diangkat kembali. Lewat apa? Memainkan di ekstrakurikuler. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Ini kompetensi, Pak. Tapi sekali lagi, kompetensi itu tidak bisa kalau tidak mulai dari kita. Sementara kita tidak bisa kalau tidak disiplin. Maka paling akhir ini saya akan alasi, berikan dasar. Kalau jenengan kurang dari sekian,
Mohon maaf, tahun depan jenengan sudah tidak bisa bertemu dengan saya lagi. Siapapun dia. Nugus manholil, makilang manholil sekali. Kakak na bingung. Untuk keluar kesaktina. Gitu, terima kasih, mohon maaf. Guyon tapi angkep onghuan. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi, jenengan baca sendiri ya. Dan yang terpenting kejujuran, Pak, Bu, kejujuran. Asalkan jujur, insya Allah para kepala dengan kebijaksanaannya. Mereka bukan robot, Anda bukan robotik. Insya Allah ada nurani. Kalau soal perizinan, yang terpenting mari kompetensi ini, ya, mari kita angkat. Adik-adik kita itu nggak bodoh, nggak ada yang bodoh. Hanya eksplorasi kompetensinya yang belum kita gali. Ini tidak bisa kalau kita tidak saling sharing. Bagaimana kita sharing? Harus disiplin lah. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.